Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kali ini saya akan banyak membahas tentang perkembangan ikan saya, dimana pada akhir-akhir ini karena setelah lagi musim hujan, jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang datang menghampiri ikan mas kopi kita. Nah, itu banyak sekali, ada yang dari mulai kutu, ada yang mulai drop suhu dan sebagainya. Nah, kebetulan ikan saya ini ada yang terkena penyakit ya teman-teman. Itu lebih ke ikan yang terkena penyakit itu adalah ikan rancu. Rata-rata ikan rancu saya itu sakit ya, jadi perlu ada penanganan khusus atau dikarantina agar ikannya dapat sehat kembali ya. Memang proses karantina itu perlu membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya, akan tetapi insya Allah ikan itu akan sehat kembali. Nah, untuk cara saya untuk karantina itu simple ya teman-teman, karena mungkin belum ada obat untuk menghilangkan jamur. Nah, jadi saya menggunakan cara yang simple aja sementara waktu. Jika kalau misalkan nanti ada semakin parah, nanti akan dikasih obat. Nah, bagaimana cara simple untuk menangani ikan kita yang sakit? Maka tonton terus videonya sampai habis ya teman-teman. Nah, ini ikan rancu saya ya. Jadi di sini itu ikan saya itu terkena drop suhu. Jadi ciri-cirinya kalau drop suhu itu badannya akan memerah. Ya, memerah, terus habis itu lebih parahnya lagi, nanti memerahnya itu seperti penyakit kulit ya. Jadi sisiknya itu akan mengelupas. Nah, sisiknya mengelupas itu nanti akan terlihat kulitnya yang berwarna kemerahan. Contohnya tuh, itu badannya memerah, cuma belum parah ya teman-teman ya. Nah, ini masih saya taruh di sini, masih saya gabungkan dengan yang lain karena saya rasa insya Allah kuat ke depannya, jadi nanti bisa sembuh. Nah, ini sebenarnya juga semuanya kena ya teman-teman ya. Drop suhu, badannya itu tiba-tiba memerah, habis itu secara makannya juga tidak lahap, secara makannya tidak lahap, tidak rakus. Nah, ini perlu kita penanganan ya. Dari sekian banyak ikan di sini, itu ada ikan saya yang cukup lumayan parah ya. Jadi badannya itu bukan ke merah lagi, jadi sudah mulai kayak ada putih-putih. Nah, ini saya pisahkan ke tempat karantina khusus ya teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, ini ikan rancu saya yang memang ini sudah parah teman-teman. Nah, itu kalau teman-teman bisa lihat, nah itu sudah ada putih-putih. Nah, itu putih-putihnya itu bukan putih jamur ya teman-teman ya, lebih ke silver, dan dia juga cara berenangnya sudah tidak biasa gitu, aneh, mojok dan sebagainya. Nah, ini kan termasuk kayak gini itu sudah parah, makanya saya pisahkan agar parahnya ini tidak menyebar ke yang lain. Nah, karena waktu itu memang di kolam saya itu ikan saya dikasih garam. Nah, tapi dia semakin menurun gitu. Nah, ini saya pisahkan agar tidak menyebar ke yang lain. Nah, untuk cara simpelnya sendiri saya menggunakan garam krosok. Ini masih sisa ya teman-teman ya. Jadi saya kasih garam krosok sekitar 1 genggam. Jadi 1 genggam kayak gini. Nah, itu kita masukkan ke dalam tempat khusus ya. Ini ember baskom. Kalau teman-teman beli baskom ini mungkin harganya kalau di daerah saya ya, ini sekitar 25.000. Bahkan mungkin ada yang 20.000, tergantung daripada siapa yang menjual. Mungkin dari daerah teman-teman lebih murah lagi mungkin ya. Jadi bisa digunakan untuk media karantina. Sebenarnya juga ini ember ini saya siapkan untuk wadah untuk memijah, cuma
kebetulan ada yang sakit gitu ya, jadi saya gunakan ember ini untuk karantina ikan ini memang sudah parah ini. Jadi saya sementara waktu saya kasih garamnya garam krosok ya, garam krosok. Kenapa garam krosok? Karena garam tersebut tidak mengandung yodium. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang pengobatan ke ikan itu diperlukan garam yang setidaknya tidak tidak ada zat yodiumnya. Jadi betul-betul garam murni gitu ya. Nah, ini saya menggunakan garam krosok. Kalau teman-teman bisa menggunakan garam ikan ya boleh. Garam ikan itu biasa ditemukan di toko-toko akuarium gitu ya. Nah, di sana biasanya ada garam ikan. Nah, ini bisa gunakan teman-teman untuk pengobatan ini. Akan lebih bagus lagi ketika ikan kita ini, ikan yang sakit ini, kita berikan namanya methylene blue, karena itu sebagai obatnya. Nah, sedangkan ini kan garam ini adalah untuk karantinanya. Nah, sedangkan di methylene blue itu adalah obatnya gitu. Akan lebih bagus lagi ketika pas si ikan ini diberikan methylene blue. Methylene blue itu akan dijadikan sebagai obat si ikan ini. Nah, sedangkan garam ini dijadikan untuk media karantinanya gitu. Nah, ini yang parah ya teman-teman ya. Nah, yang sana pun juga sebetulnya kan ada yang sakit ya. Cukup dengan garam saja kita tebarkan. Ya, kalau untuk ukuran kolam ini saya kolamnya sekitar 175 cm kali 75 cm ya teman-teman ya. Ini saya kasih garam itu sekitar 3 genggam tangan, itu saya sebarkan ke kolam. Nah, alhamdulillah ini ikan-ikan juga masih pada berenang lincah ya teman-teman ya. Nah, kalau masih berenang lincah ini tandanya ikan-ikan itu masih sehat gitu. Nah, walaupun memang ada yang beberapa ada yang terkena penyakit. Nah, ini teman-teman, nah, ini ada yang sakit ini, tapi alhamdulillah itu masih bisa berenang bebas. Kalau yang tadi yang di situ, yang itu kan memang gerakannya sudah sedikit, terus renangnya juga sudah tidak lincah lagi, makanya saya karantina. Nah, ini alhamdulillah yang di sini masih sehat juga ya. Ini untuk randu, untuk oranda saya. Nah, ini oranda alhamdulillah masih sehat ya teman-teman, alhamdulillah tidak ada yang sakit. Walaupun dalam kondisi hujan ataupun apa, ini masih alhamdulillah masih sehat ya, tanpa ada gejala penyakit apapun. Nah, kemarin saya itu sempat bikin ini teman-teman. Nah, ini mushroom ya teman-teman ya. Mushroom saya bikin ini cuma nggak berhasil. Saya sudah sumpel pakai biofoam, filter biofoam yang kayak gini teman-teman. Nah, yang kayak gini, tapi tidak berhasil. Selalu filternya itu keluar. Nah, mungkin teman-teman punya solusinya, nanti ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya, bagaimana caranya untuk merapikan mushroom ini ya teman-teman. Ini masih berantakan banget. Nah, ini mushroom saya coba rakit sendiri ya, dari filter yang saya tinggiin tadinya kan di bawah, sekarang saya tinggiin lagi biar alirannya dapat ya teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman boleh komen bagaimana caranya merapikan air yang keluar dari mushroom gitu ya teman-teman ya. Kita berbagi informasi saja. Nah, ini oranda saya, terus yang di sebelah sini ada burayat oranda saya sekitar umur 3 bulan ya. Ini udah 3 bulan lebih. Alhamdulillah nggak ada yang sakit dan sehat semua. Walaupun dengan filter yang biasa ya, filternya nggak menggunakan filter yang kita buat dari ember, kita hanya menggunakan aerator saja. Alhamdulillah ini sehat semuanya, alhamdulillah. Nah, jadi ini bisa bisa digunakan untuk skala burayat gitu. Nah, nanti kalau sudah besar-besar kita masukkan ke dalam kolam indukan yang itu. Nah, untuk yang ini project belum selesai teman-teman ya. Nanti
kenapa saya taruh ini, kenapa ini saya cari ini, nanti saya jelaskan. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya bisa berbagi pengalaman, dan teman-teman tentunya bisa saling berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya perawatan ikan mas koki ya, bagaimana cara menangani ikan koki yang sakit ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.